Shalom ibu-ibu, bagaimana kabarnya? Semuanya sehat ya. Saya berdoa supaya seluruh keluarga GKI Elim dalam gedung perlindungan Tuhan dan semuanya sehat dan siap melayani Tuhan. Dan sebelum kita memulai renungan firman Tuhan pada petang hari ini, kita akan sama-sama berdoa, merendahkan diri di bawah kaki Tuhan supaya apa yang disampaikan dapat menjadi berkat dan diurapi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Pada petang hari ini dan pada hari ini kami dapat menikmati hari yang penuh sukacita, hari yang penuh kebahagiaan. Oleh karena kami keluarga besar GKI Elim dapat menikmati renungan firman Tuhan pada petang hari ini, semua oleh karena anugerah-Mu, semua oleh karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk damai sejahtera yang melampaui segala akal yang Tuhan sudah curahkan atas kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan menikmati renungan firman Tuhan, biarlah renungan ini boleh membawa dampak yang baik bagi kita semua, bagi kami semua, khususnya para wanita pilihan Allah di GKI Elim. Dan kami percaya Tuhan menyertai, memberkati setiap apa yang kami sampaikan. Dan kami percaya juga Tuhan bahwa hikmat, wahyu, dan pengertian Tuhan sudah berikan kepada kami, sehingga apa yang disampaikan, apa yang menerima juga mendapatkan berkat. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur bagimu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita belajar kembali tentang firman Tuhan yang terdapat di dalam Markus 7 ayat yang ke-24 sampai yang ke-30. Kita akan belajar lagi tentang seorang wanita. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Nah ibu-ibu, ketika Tuhan Yesus itu pergi ke daerah Tirus, sebetulnya kedatangannya tidak ingin diketahui oleh banyak orang. Tetapi Yesus sudah namanya sudah populer di daerah itu. Sampai ke pelosok-pelosok desa, sampai ke daerah-daerah terpencil. Nama Yesus itu sudah populer waktu itu. Sehingga kedengaranlah oleh wanita yang dari asal Yunani ini, yaitu perempuan Siro-Fenisia ini, datang menemui Tuhan Yesus. Apa problemanya? Pastinya problem yang sangat berat, sebab dia harus mempertaruhkan kepercayaannya. Apapun dia tidak akan menghalanginya. Demi keluarga, demi orang yang dikasihinya, dia akan melakukan apa saja. Apalagi ketika dia mendengar bahwa Yesus akan datang ke daerahnya, dia melupakan akan adat istiadat asal usulnya, dari mana dia berasal. Tetapi dia terus mencari demi keluarganya dipulihkan dan disembuhkan. Imannya sudah membuat wanita Siro-Fenisia ini menjadi kuat. Dan saya yakin dia tidak datang begitu saja, tetapi dengan satu harapan yang besar bahwa anaknya akan disembuhkan. Karena dia sudah mendengar Tuhan, sampai ke desa-desa tempat dia ada, dia mendengar Tuhan. Dan harapan-harapannya menginginkan, karena anaknya yang kerasukan setan itu tentunya membuat dia gelisah, tentunya membuat seorang ibu tidak bisa tidur nyenyak, tentunya membuat seorang ibu tidak bisa merasakan ketenangan, karena ada yang mengganggu pikirannya. Dia ingin melihat anaknya ini pulih seperti anak-anak pada umumnya. Dan dia yakin ketika Yesus masuk ke situ, namanya itu sudah membuat dia semakin yakin. Dan dia pasti tentunya berharap suatu hari dia akan bertemu. Dan suatu hari anaknya akan pulih. Ternyata benar,
Yesus datang. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus kepada perempuan ini? Dia tidak mendapatkan perkataan yang manis sebelumnya, tetapi dia justru mendapatkan kata-kata yang sepertinya didengar itu, di hati itu kurang buat mendatangkan sukacita. Sehingga perkataannya itu kalau didengar oleh orang yang dalam tanda kutip perasa, tentunya akan marah, tersinggung, dan kemudian akan mutung. Tetapi perempuan ini tidak. Dia belajar merendahkan diri. Di ayat yang ke-26, perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Tetapi apa jawab Yesus? Nah, ayat ke-27, lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kenekatan seorang ibu, apapun yang akan diperkatakan orang, apapun yang orang mau katakan tentang dia, asal keluarganya diselamatkan, dia akan lakukan. Itulah kekuatan seorang ibu yang sering kita kadang-kadang tidak menyadari, tapi itu ada di dalam setiap hati seorang ibu. Kalau semuanya sudah menjadi ibu, pasti pernah merasakan akan hal ini. Biarlah anak-anak kenyang terlebih dahulu. Siapakah anak-anak yang dimaksud Tuhan? Kita ibu-ibu, kita semua ini adalah anak-anaknya. Perempuan Sirofenisia ini seorang yang tidak kenal Tuhan dan tidak ada didikan tentang kekristenan atau pengikut Kristus di dalamnya. Tapi iman percayanya, harapannya untuk keluarganya itu ada dalam dirinya. Siapakah anak-anak yang Tuhan maksud? Adalah kita. Yang didahulukan itu kita. Jatah kita adalah yang di atas meja, yang masih utuh, yang Tuhan sediakan. Sedangkan yang tidak percaya kepada Tuhan harus menunggu dulu. Yang utama adalah bagi anak-anak Tuhan. Percayalah, berkat kita adalah yang di atas meja. Itu yang diberikan oleh Tuhan kepada anak-anaknya. Sadarilah ibu-ibu, yang di atas meja itu yang Tuhan sediakan. Sedangkan remah-remahnya, sisanya itu untuk orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Pernahkah ibu-ibu merenungkan bahwa jatah kita besar? Seringkali kita hanya menunggu remah-remahnya saja dan bukan yang di atas meja. Padahal Tuhan sudah menyediakan yang terutama itu, yang di atas meja itu, untuk anak-anaknya. Biarlah kita kenyang dahulu. Tuhan memberikan kepada kita supaya kita kenyang dahulu. Tuhan mengutamakan kita. Sadarilah, jangan kadang-kadang kita menunggu dari apa yang jatuh, yang remah-remah itu. Itu bukan jatah kita. Jatah kita adalah yang di atas meja, yang Tuhan sediakan. Iman percaya seorang ibu yang dari Yunani, perempuan wanita Sirofenisia ini, diberi judul perempuan Sirofenisia yang percaya. Ketika dia percaya, seketika itu dia mendapatkan mukjizat yang dari Tuhan. Nah ibu-ibu, kita bersyukur ya, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Sungguh ibu-ibu, Tuhan sangat memberkati dan mengasihi kita. Mari kita terus percaya kepada Tuhan. Kita adalah keturunan Abraham yang diberkati Tuhan. Tuhan mengasihi kita semua. Dan saya rasa kita perlu juga memperkenalkan Tuhan Yesus kepada banyak orang, supaya banyak orang juga, para wanita yang sama seperti kita, diberkati Tuhan dan menjadi anak-anak Allah, dan mereka juga mendapatkan jatah yang sama dengan kita. Mari ibu-ibu, kita berbelas kasihan, kita memberkati banyak orang supaya orang melihat ada Yesus di dalam kita, dan itu sangat memberkati mereka. Seperti kebiasaan yang sering kita lakukan ketika di bulan-bulan puasa seperti ini, kita membuat nasi bungkus, kita memberkati orang di jalan-jalan menjelang mereka berbuka puasa. Kita bersama-sama memberkati mereka
dengan hal yang kecil, tetapi itu menyukakan hati mereka. Seperti yang kita lakukan beberapa tahun yang lalu sebelum musim yang seperti ini, kita memberkati banyak orang. Tetapi jangan lupa kita harus terus melakukannya, karena itu membawa kebahagiaan bagi banyak orang. Memperkenalkan Tuhan Yesus, kita akan mengatakan kepada mereka, ini berkat yang dari Tuhan. Ibu-ibu, jangan pernah lupa melakukan kebaikan kepada siapa saja, karena kita memancarkan kasih Kristus dimanapun kita berada. Kasih Tuhan yang begitu luar biasa terus menaungi kita, maka kasih itu juga terpancar. Kiranya kita semua dapat belajar dari ayat firman Tuhan yang sudah kita pelajari bersama. Memang singkat, tetapi biarlah ibu-ibu dapat hikmat yang dari Tuhan, sehingga kita mampu melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Nah ibu-ibu, kiranya cukup sampai di sini firman Tuhan. Biarlah itu menguatkan hati kita, karena kita tahu jatah kita utuh yang dari Tuhan. Terimalah berkat Tuhan yang luar biasa, supaya kita diberkati dan keluarga kita juga, anak-anak keturunan kita diberkati Tuhan. Kita semua sekeluarga sehat, bahagia, dan berkelimpahan. Saya percaya ibu-ibu juga berdoa bagi keluarga besar GKI Elim, supaya kita semua diberi kesehatan, kekuatan, dan pelayanan kita terus diberi kemajuan, sehingga membawa dampak dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati, dan saya percaya jangan lupa ibu-ibu baca firman Tuhan yang banyak, dan terus berdoa bagi keluarga, berdoa bagi bangsa. Lakukan yang terbaik untuk keluarga, dan percayalah Tuhan menyertai kita. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Jangan lupa minum jamu, jangan lupa minum vitamin, jangan lupa banyak baca firman. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.